Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bulan. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita dapat menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa secara tepat. Kedua, kita bisa memahami cara memelihara organ pernafasan. Ketiga, kita bisa menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Keempat, kita bisa membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Dan yang kelima, kita bisa mengidentifikasi jenis usaha ekonomi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Sebelumnya silakan kalian buka di halaman 98. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, silakan kalian baca dan pahami. Kemudian dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, silakan kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan jangan lupa ditulis juga jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, Bulan di sini akan mengingatkan kembali, silakan kalian cermati tabel yang sudah Bulan buat ini. Di sini ada tabel tentang kata tanya. Nah, kata tanya apa? Ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, kata tanya di mana? Digunakan untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Kata tanya bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, di materi yang sebelumnya, kalian juga sudah melakukan kegiatan membuat pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi dari teks bacaan. Nah, di sini Bulan ingatkan lagi, silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintah di halaman 94. Nah, sekarang Bulan lanjutkan lagi. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Bulan memiliki sebuah gambar. Kalau kita amati gambar ini, ada seorang anak kecil yang sedang tertidur, tapi di sekelilingnya ada benda-benda yang berserakan. Kemudian di sini dia ada serpihan coklat dan ada semut juga yang mengelilinginya. Nah, gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita dari Todi dan Semut adalah Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut menghubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, ini adalah contoh dari cerita bergambar tentang Todi dan semut. Dari paparan gambar ini, kita bisa mengisahkan atau membuat sebuah cerita. Kita bisa mengembangkan menjadi cerita-cerita yang menarik.
Nah, cerita ini juga mengandung pesan agar kita selalu membersihkan diri seusai makan. Caranya bagaimana? Dengan mencuci tangan. Nah, apalagi di saat seperti ini, saat masih mengalami masa pandemi, kita dianjurkan untuk selalu rajin mencuci tangan minimal 20 detik. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus dan kuman yang menempel di badan kita. Nah, apalagi kalau kita mau makan atau seusai makan, kita juga wajib untuk mencuci tangan kita. Nah, di sini Bulan juga menjelaskan apa itu cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, biasanya kalian juga bisa menjumpai cerita bergambar ini di komik atau di majalah-majalah. Nah, biasanya cerita bergambar ini juga ada balon katanya yang berisi dialog atau narasi yang menampilkan cerita itu. Nah, di sini ada contoh lain dari gambar cerita. Di sini ada cerita tentang Kak Diko dan Bobby. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, kemudian adiknya Bobby mengambil ikan dan meletakkan ikan itu di lantai. Kemudian Diko melihat ikannya di lantai. Nah, Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Kemudian Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, di sini adalah contoh dari gambar cerita. Yang Bulan maksud balon kata tadi adalah ini. Nah, di sini berisi tentang percakapan. Paham ya dari sini? Nah, Bulan lanjutkan lagi. Bagaimana cara memelihara organ pernafasan? Tentunya pada saat masa pandemi seperti ini, yang menjadi salah satu gejala adalah ketika ada orang yang merasa sesak nafas. Nah, walaupun seperti itu, jauh sebelum ada COVID-19 ini, kita juga diwajibkan untuk memelihara organ pernafasan. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita bisa menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Makan makanan bergizi itu contohnya apa? Contohnya ya 4 sehat, 5 sempurna. Kalau misalnya kalian masih di rumah suka makan makanan yang mengandung micin, nah itu sekarang coba dikurangi pedas-pedas, nah itu ya. Kemudian berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Ketika istirahat cukup. Yang keempat, posisi tidurnya benar, tidak miring ke kanan dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Nah, selanjutnya yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung
banyak gula. Nah, ini yang suka manis-manis sekarang harus sudah dikurangi. Dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, selanjutnya yang ketiga, merawat organ pernafasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Karena dalam rongga hidung ini terdapat bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran. Kemudian memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup napas. Kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, itu adalah cara memelihara organ pernafasan. Jadi, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kalau sebelumnya kita sudah memiliki bagaimana cara memelihara organ pernafasan, mengetahui bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Nah, saat masa pandemi ini kita harus benar-benar bisa menjaga tubuh kita supaya bisa terhindar dari virus dan bakteri yang menimbulkan penyakit. Untuk itu kalian tetap harus rajin cuci tangan, kalau keluar juga harus memakai masker. Supaya apa? Supaya kalian bisa terhindar dari virus dan penyakit. Nah, di sini tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Nah, di sini Bulan memiliki contoh poster. Nah, kalau poster ini ada berisi gambar dan kata-kata yang berisi pesan. Seperti gambar yang pertama di sini ada tangan, kemudian ada kuman. Di sini ada tulisan kuman. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Kemudian di sini ada poster yang kedua yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampung air. Poster tentang 3M untuk mencegah demam berdarah. Silakan kalian buat poster semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Jangan sama ya dengan yang sudah Bulan contohkan. Silakan kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, Bulan lanjutkan lagi. Coba kalian cermati. Di sini ada gambar. Kalau kita lihat dalam gambar ini, apa ya kira-kira yang terjadi jika masyarakat itu tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Kalau kita lihat di sini sangat banyak sekali sampah yang menumpuk. Dan beliau-beliau inilah tugasnya apa? Untuk memilah-milah sampah yang masih layak untuk digunakan. Nah, sampah jika dibiarkan menumpuk, itu akan dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Nah, beliau-beliau yang ada pada gambar ini adalah orang-orang yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Nah, para pemulung ini mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, benda-benda lain yang dapat diolah lagi.
Kemudian benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda yang berguna seperti pada gambar berikut. Nah, dari sampah-sampah tadi, setelah dipilah-pilah bisa digunakan untuk tempat gantungan kunci, tempat surat. Nah, ini. Kemudian bisa juga digunakan untuk tempat koin ya ini, atau benda-benda yang kecil dimasukkan ke sini. Atau bisa juga, nah ini dari drum. Bisa digunakan menjadi kursi. Kemudian, nah ini dari bekas-bekas plastik bisa digunakan menjadi tas. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan kembali benda yang tak terpakai. Tentu, di belakang benda-benda ini ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang kreatif karena bisa mendaur ulang dari barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa digunakan atau memiliki fungsi. Nah, hal itu tentu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Biasanya di sini ada suatu industri yang mengolah benda-benda, barang-barang bekas menjadi benda-benda yang layak digunakan lagi. Nah, kita akan mengingat lagi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan setiap orang yang melibatkan orang lain. Nah, kegiatan itu saling berkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi ini, orang yang terlibat adalah tenaga kerja atau buruh. Nah, pemakaian tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, apa hasil dari tenaga kerja ini? Tenaga kerja ini akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Kemudian, barang yang sudah diproduksi tadi akan disalurkan kepada konsumen melalui distributor. Nah, orang yang mengonsumsi barang dan jasa itu disebut konsumen. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan disebutlah kegiatan